Halo teman-teman semuanya, di video ini kita mau bersama-sama bahas tentang sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Oke, sekali lagi sifat koligatif larutan pada larutan elektrolit. Di video-video sebelumnya kita sudah bahas tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Kalau sekarang yang larutan elektrolit itu larutan yang bisa mengion. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam, aku mau ajak kalian semua yang sudah nonton video ini, jangan lupa buat subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa subscribe dengan menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kalian, barangkali mereka juga membutuhkan. So, langsung aja kita ke pembahasan kita. So, teman-teman, ini adalah rumus-rumus dari sifat koligatif. Dan untuk yang larutan non-elektrolit, kalian sudah mempelajarinya sebelumnya. Dan sekarang kita akan fokus di larutan elektrolit. Nah, apa sih sebenarnya beda rumusnya? Nah, beda rumusnya untuk larutan elektrolit itu NT atau mol terlarutnya dikalikan dengan I. Kalau kita lihat di penurunan tekanan uap, ini ya, NT-nya dikalikan dengan I, ya kan? Yang XT ini juga NT-nya dikalikan dengan I, ini juga NT-nya dikalikan dengan I. Oke. Nah, untuk penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik, gampang teman-teman, belakangnya langsung kalikan dengan I saja. Loh, kok bisa? Katanya cuma NT yang dikalikan dengan I. Jadi, kalian lihat ya, di sini kan ada M kecil. Molalitas itu kan N per P. Ketika N-nya ini yang aku kalikan I, boleh kan aku tulis jadi kayak gini, M dikalikan dengan I. Karena di sini masih ada per P-nya. Ya, oleh karena itu di rumus penurunan titik beku, kenaikan titik didih, langsung aja dikalikan I di belakang. Oke, tapi kalian harus tahu aslinya yang dikalikan dengan I adalah NT-nya, ya kan? Tekanan osmotik itu kan M besar, sama M besar adalah N per V. Kalau N-nya ini tak kalikan I, boleh kan M besarnya ini tak kalikan I. Simple, ya kan? Oleh karena itu, rumusnya, gampangnya kalau kalian bingung, yang penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik, langsung aja belakangnya dikalikan dengan I. Itu aslinya adalah NT-nya yang dikalikan I. Kalau yang penurunan tekanan uap, itu hanya NT yang dikalikan I. Oke ya, kalian harus ingat. Sekarang yang jadi pertanyaan, dari tadi dikalikan I, dikalikan I, dikalikan I, itu apa? I itu adalah faktor Van Hoff. Oke, I adalah faktor Van Hoff. Nah, ada rumusnya teman-teman. I itu adalah 1 plus N-1 dikalikan alfa. Oke, 1 plus N-1 kalikan alfa. Nah, apa itu N, apa itu alfa? N itu adalah banyak ion. Oke, gampangnya adalah total koefisien ion. Oke, sedangkan alfa itu adalah derajat ionisasi. Nah, aku kasih contoh nih teman-teman ya. Jadi CaOH2 kali itu kita uraikan dulu akan jadi gini kan. Ca2 plus tambah 2OH min. Oke, ini kalian harus tahu. Kenapa? Karena kalian sudah belajar tentang tata nama, ya kan? Nah, di sini koefisien Ca-nya itu kan 1 ya, teman-teman. Kalau nggak ditulis 1, lalu OH min-nya adalah 2. Maka N-nya dari CaOH2 kali ini adalah 3. Berikutnya NaOH. NaOH kan Na plus tambah OH min. Ini koefisiennya ini 1, ini 1. Berarti total N-nya adalah 2. H3PO4, 3H plus tambah PO4, 3 min. Oke kan? Di sini H plusnya ada 3, PO4-nya ada 1. Maka N-nya adalah 4. Jadi N-nya gampang ya cara nyarinya ya. Sekarang alfa. Alfa itu adalah derajat ionisasi. Oke. Nah, derajat ionisasi teman-teman, kalau dia itu elektrolit kuat, oke. Kalau dia elektrolit kuat, yang masuk elektrolit kuat adalah asam kuat dan juga basa kuat. Ini derajat ionisasinya adalah 1. Oke, jadi kalian harus hafal. Kalau elektrolit lemah, derajat ionisasinya berapa? Derajat ionisasinya itu antara 0 sampai 1. Biasanya kalau di soal ini dikasih tahu, oh alfanya 0,6, alfanya 0,4. Nah, itu elektrolit lemah. Tapi kalau non-elektrolit, itu derajat ionisasinya adalah 0. Kenapa? Karena dia tidak mengion. Oke? Nah, teman-teman, elektrolit lemah ini contohnya adalah asam lemah, basa lemah, dan juga garam yang terbentuk dari asam atau basa lemah. Oke ya? Jadi elektrolit lemah itu.
Tapi kalau elektrolit kuat itu adalah asam kuat, basa kuat, dan juga garam yang terbentuk dari kuat dan kuat. Oke ya, kalau garamnya itu terbentuk dari asam kuat sama basa kuat, pasti garamnya kuat, ya kan? Makanya itu dia termasuk elektrolit kuat. Nah, sekarang aku mau review dulu nih, mana yang termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Nah, kalau asam kuat itu contoh-contohnya itu ada ya teman-teman ya, HCl, HNO3, H2SO4, dan seterusnya. Gampangnya, H dengan golongan 7A, HCl, HBl, HI, itu adalah asam kuat, kecuali HF. Oke ya, kecuali HF. Dan juga kalau misalkan itu agak kompleks, kalau misalkan ada O-nya, ketika O dikurangi H-nya itu minimal 2, maka itu asam kuat. Contoh, H2SO4, O-nya 4, H-nya 2, ya kan? Kalau dikurangi 2, maka dia asam kuat. Meskipun ini tidak semuanya, tetapi mayoritas seperti itu ya teman-teman ya. Sisanya adalah asam lemah. Oke. Nah, untuk basa kuat itu adalah OH- dengan golongan 1A plus 2A, kecuali Be dan Mg. Jadi NaOH, CaOH 2 kali, LiOH itu termasuk basa kuat. Sisanya adalah basa lemah. Oke, kita ke contoh soal yang pertama ya teman-teman ya. Ke dalam 103,32 gram air dilarutkan 0,02 mol Na2SO4. Nah, kita lihat di sini ada Na2SO4, ya kan? Na2SO4 ini ion, mengion, ya kan? Akan jadi 2 Na plus tambah SO4 2-. Kita tahu ya bahwa Na plus ini dari NaOH, dia itu basa kuat. Lalu SO4 2-nya ini juga dari asam kuat, H2SO4. Oke, makanya garam ini adalah garam kuat, sehingga alfanya dia adalah 1. Nah, sekarang jumlah ionnya berapa? Jumlah ionnya ada 2 dan 1, ya kan? Jadi 3. Oke, sampai sini cukup paham ya? Nah, sekarang 103,32 gram itu apa, teman-teman? Nah, itu pelarut air, ya kan? Sehingga massa pelarut sama dengan 103,32 gram. Oke, 0,02 mol Na2SO4 itu adalah N terlarut, ya kan? Karena yang dilarutkan Na2SO4, yaitu sebesar 0,02 mol. Jika pada suhu tersebut yaitu 20 derajat Celcius, tekanan uap murni adalah 17,4 mm Hg. Itu artinya P0 sama dengan 17,4 mm Hg. Tentukan tekanan uap pelarutan tersebut. Oke. Jadi teman-teman, P larutan kita kan bisa pakai rumus ini ya. P larutan sama dengan XP kali P0. Oke. XP-nya rumusnya apa? Ingat, NT-nya dikali dengan I. Oke. Jadi NP per NP plus NT kali I dikalikan P0-nya adalah 17,4. Oke. Sekarang kita harus cari dulu NP dan juga I, teman-teman. Karena NT-nya sudah tahu. NP itu adalah massa pelarut dibagi MR. Massa pelarutnya yaitu air 103,32. MR-nya ini adalah 18. Oke. Maka kita bagi hasilnya adalah 5,74 mol. Oke. Sekarang I-nya berapa? Kita hitung di sini aja ya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Sama dengan 1 plus N-nya adalah 3 min 1 kali alfa. 1 plus 2 alfa. Alfanya adalah 1, ya kan? Karena kuat. Maka ini adalah 1 tambah 2. Sehingga I-nya adalah 3. Oke. Kita masukin NP-nya adalah 5,74 per NP 5,74 ditambah NT-nya 0,02 dikalikan 3 dikali 17,4 sama dengan 5,74 dibagi 5,74 ditambah 0,02 kali 3 berapa? 0,06 dikali 17,4. Akan jadi 5,74 per 5,8 dikali 17,4. Oke. Ini bisa kita coret teman-teman 1, 3. Oke. Maka kita bisa dapat P larutan sama dengan 5,74 dikali 3. Yaitu 17,22 mm Hg. Cukup jelas ya. Soal yang kedua ya teman-teman ya.
Di dalam 500 ml air dilarutkan 2 mol CH3COOH yang terionisasi 60%. Nah ini jelas banget ya, ada terionisasi 60%, berarti dia termasuk elektrolit lemah. Oke, maka kita uraikan dulu ya, tetap ya. CH3COOH ini adalah CH3COO- plus H+. Jadi N-nya nanti ini adalah 2. Di dalam 500 ml air. Oke, sehingga ini apanya teman-teman? Ini adalah volume pelarut, yaitu 500 ml air. Oke, 2 mol ini adalah mol terlarut, 2 mol. Alfanya 60%, aku tulis di sini aja. Tentukan titik jiji dan titik beku larutan, diketahui KB dan juga KF-nya. Oke. Sekarang kita hitung dulu titik jiji, oke? Maka kita cari kenaikannya dulu, delta TB sama dengan KB kali M kali I. KB-nya tahu 0,52, nah M-nya kita harus cari ya teman-teman ya. M-nya gimana? M adalah N per P, oke? N-nya ini NT, itu adalah 2. Nah, P-nya ini berapa? P adalah massa pelarut, yang diketahui adalah volume pelarut. Nah teman-teman, untuk kalian tahu aja, untuk volume air dalam mililiter itu sama dengan massa dalam gram. Oke, khusus air. Jadi ini sama dengan 500 gram. Kenapa? Karena rho air adalah 1 gram per mililiter. Jadi khusus air ya teman-teman ya, kalau 500 ml sama dengan 500 gram. 2 ml sama dengan 2 gram. Oke, maka ini adalah 500 gram. Tapi kita harus ingat bahwa P harus dalam kilogram. Jadi 2 per 0,5. Akan jadi 4 molal. Oke, maka ini M-nya 4. I-nya berapa? Kita cari dulu. Pakai rumus I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. 1 plus N-nya ada 2. Min 1 kali 0,6. Sama dengan 1 plus 0,6 yaitu 1,6. Sehingga I-nya adalah 1,6. Maka hasilnya 3,328 derajat Celcius. Ini delta TB-nya. Nah, TB larutannya berapa? Maka TB larutan sama dengan TB pelarut ditambah delta TB. Air berapa? Titik jijinya 100 derajat tambah 3,328 derajat. Yaitu 103,328 derajat Celcius. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan cari untuk yang titik beku. Oke. Kita cari delta TF ya. KF kali M kali I. KF-nya 1,86, M-nya adalah 4, I-nya 1,6. Akan sama dengan 11,904 derajat Celcius. Maka TF larutan sama dengan TF pelarutnya dikurang dengan delta TF. Gini kan teman-teman ya, ingat-ingat ya, jangan sampai kebalik. TF pelarutnya, TF-nya air berapa? Titik bekunya air. 0 derajat min 11,904. Akan jadi minus 11,904 derajat Celcius. Oke, sehingga titik didihnya adalah ini, 103,328. Titik bekunya adalah ini, minus 11,904. Oke, soal yang ketiga teman-teman. Larutan H2S 1 molar isotonis dengan larutan urea 2 molar pada suhu yang sama. Nah, isotonis ini artinya apa teman-teman? Isotonis itu artinya tekanan osmosisnya sama. Oke, maka teman-teman, kita bisa tuliskan gini ya. Pi1 sama dengan Pi2. Pi itu tekanan osmosis. Oke, yang pertama H2S teman-teman. Yang kedua adalah urea. Urea ini non-elektrolit. Oke, sehingga untuk yang H2S dia elektrolit, maka rumusnya adalah MrTI. Kalau yang urea MrT. Gitu aja, nggak ada I-nya. Oke, suhunya kan sama. Kita coret. R itu tetapan, pasti sama. Oke, maka ini adalah MH2S dikalikan IH2S sama dengan MU urea. Oke, MH2S-nya berapa teman-teman? 1 molar. Kalikan I sama dengan M ureanya 2 molar.
maka I-nya adalah 2. Oke, sekarang ditanyakan persen volume yang terionisasi. Kita bukan cari I, tapi cari apa? Alfa. Oke, I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. Ya kan? H2S itu kan kita uraikan jadi 2H plus tambah S2 min. Artinya N-nya 3. Maka 2 sama dengan 1 plus 3 min 1 kali alfa. 1 sama dengan 2 alfa. Alfanya 1/2. Yaitu 0,5 atau 50%. Artinya yang mengion teman-teman itu adalah 50%. Oke, cukup jelas kan?